kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, kadang-kadang kita sering terlontar pikiran sepertinya untuk menjadi sukses itu adalah hal yang sulit. Untuk itu kayaknya kita perlu hal-hal yang advance, misalkan ingin sukses harus punya modal yang besar. Ingin menjadi atlet yang lebih baik harus punya alat-alat yang mahal. Apakah kita memang perlu alat-alat seperti itu yang sangat hebat, yang advance untuk menjadi seorang yang sangat sukses? Super sekali. Terima kasih. Sukses. Apakah mudah? Sulit. Jangan pernah anggap sukses itu mudah. Lebih mudah jadi orang gagal daripada jadi orang sukses. Orang mau sukses itu membutuhkan kesungguhan untuk setia pada yang benar. Ingat firman, ingat nasihat itu. Kalau mau gagal gampang, abaikan semua. Gagal. Oke, nah yuk kita lihat meme-nya ini. Keyakinan bahwa sesuatu akan membawa kebaikan menjadikan Anda bersikap dan berlaku lebih wajar dalam mencapai kebaikan. Ini dicoba dalam sebuah eksperimen, orang disuruh melempar target dengan bola biasa. Oke. Sukses rate-nya 30%. Dari 10 bola hanya 3 yang kena. Lalu mereka dibawakan sebuah baki bagus sekali, isinya bola-bola emas. Dia bilang bola ini sudah terbukti memberhasilkan banyak orang yang melempar. Bola-bola ini disebut success balls. Oke, beda nggak hasil lemparannya? Beda, bisa 70%. Dari orang yang sama, begitu pegang success ball, mereka melemparnya anggun sekali dibandingkan lihat itu. Meyakini bahwa yang Anda lakukan atau alat-alat Anda akan memberhasilkan Anda, menjadikan Anda wajar. Tidak tegang, tidak melihat kekurangan. Apakah alat bagus mempengaruhi hasil? Ya. Apakah alat bagus menentukan keberhasilan orang? Tidak. Siapa yang menentukan keberhasilan seseorang? Orangnya. Orangnya. Yuk sekarang, ada 2 orang menembak. Yang satu, kalau disuruh menembak, ditanya, nembak apa? Gitu, itu, oh, jeder, kena, gitu. Yang pertama ini, apalagi itu, der, kena. Yang satunya, der, nggak kena. Yang Anda gunakan sebagai pelatih pasukan perang Anda, siapa? Yang proper akan menghasilkan murid-murid proper. Soal ketepatannya tanggung jawab murid-muridnya. Iya. Yang guru sembarangan menghasilkan murid yang kurang jumlahnya. Wong saling kena. Nah, logikanya. Hormati, yakini alat Anda. Oke, syukuri. Mulai dari sekarang, believe in yourself. Anda itu sumber sukses. Tuhan tidak mungkin melahirkan Anda dengan kesialan. Terus bilang, tapi ada orang yang sial terus. Ya, dia sedang menghabiskan jatah sial. Setelah itu apa? Sukses. Gitu. Dan untuk sekarang saya akan mengundang 2 sahabat super yang mau cerita. Oke, silakan. Boleh tepuk tangannya? Pak Faizal, Pak Hendra. Oke. Silakan. Ibu, silakan. Oh, Nama Ibu? Ibu Delis. Ibu Delis. Ibu Delis. Ya, ini dia 2 sahabat super kita yang bisa bergabung dengan kita di depan. Silakan, Pak Mario. Yes, Pak Hendra. Apa yang ingin Anda ceritakan kepada kami? Saya terlahir dari keluarga yang masih sederhana, dengan mempunyai cita-cita yang besar. Super, tahan dulu. Ibu Delis. Saya merasa sugesti kesuksesan saya itu kurang di bidang percintaan, Pak. Oh, di bidang percintaan. Ya. Kalau gitu karena ini hot item kita tunda dulu ya. Pak Hendra, teruskan ceritanya. Saya sekolah baru lulusan sampai SMP.
Karena pada waktu melanjutkan ke SMA, saya sudah bosan dengan keadaan pada waktu sekolah SMP pun saya kurang biaya. Nah, setelah saya memutuskan untuk tidak sekolah SMA, tiba-tiba keinginan saya merasa gelisah gitu. Bagaimana impian saya, bagaimana saya ke depan, bagaimana cita-cita saya ke depan kalau dengan pendidikan saya seperti ini. Dengan Apa yang Anda lakukan? Dengan berjalannya waktu, saya kerja untuk membiayai sekolah kesetaraan paket C saya untuk melanjutkan sekolah. Namun setelah orang tua mengetahui cita-cita saya, mereka kebanyakan dari keluarga saya malah menyuruh saya untuk jangan terlalu berharap dengan cita-cita saya. Mengapa? Karena mungkin mereka ada sifat kepesimisan dari mereka. Karena apa kata-kata mereka, Pak? seperti jangan terlalu berharap nanti kamu akan frustasi atau akan stres. Menurut saya yang menjadi masalahnya apakah harus selalu yang mempunyai cita-cita besar itu menjadi merasa minoritas di lingkungannya, dan apakah tadi perkataan dari keluarga saya itu apakah itu nasihat atau bukan? Oke, ini Pak, ini awan. Kan orang tua melarang Anda mencapai awan toh, mencapai langit. Ya, Karena takutnya jatuh. ya, Ya. Orang yang gagal mencapai langit, jatuhnya itu di antara bintang. You become one of the stars. Gagal setinggi mungkin itu tidak gagal. Karena jatuhnya masih di atas. Yang gagal itu yang tidak mencoba karena komentar orang yang juga tidak sukses, Pak. Orang yang bilang, hati-hati lu, jangan lu, adalah orang yang takut Anda sukses. Iya toh? Makanya dia larang. Kenapa? Nanti dia yang sukses, aku enggak. Jadi apa sikapnya? saya harus terus mengabaikan anggapan yang tidak mendukung keoptimisan saya. Nah, bagaimana dengan ayah dan ibu? Apakah Anda akan mengabaikan beliau? Mengabaikan karena menyayanginya. Orang tua jangan pernah diabaikan. Walaupun nasihatnya salah, dibilang apa? Super sekali. Ibu. Siapa yang masih punya ibu? Kapan terakhir kali Anda cium pipinya? Good. Oke, ngomelan nggak mama? Oh iya, sebel nggak? Dengar, sebel. Oke, tapi syukuri karena Anda masih punya mama. Saya tidak. Saya mau pijet, mau cubit-cubit pipinya nggak bisa lagi. Padahal dulu itu saya, kalau ibu saya kecil, orang Bugis, cantik, ada Bugis Arab, rambutnya tebal, ikal. Saya dulu juga begitu. Tuh. Saya peluk-peluk, saya sayang-sayang. Nasihatnya adalah nasihat seorang ibu lulusan Alawiyah. Saya lulusan Amerika. Dia bilang nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Ayo, bisa melihat konsep pikiran anak lulusan luar negeri nggak? Tidak. Tapi jangan disalahkan, bilang benar ibu, benar. Lakukan yang baik, jangan beritahu beliau. Tapi kalau kita terus berhasil, dibilang apa? Itu karena nasihat ibu. Kalau gagal cerita, tidak. So, jangan diabaikan Pak. Sayangi. Biar bicaranya salah, biarkan. Pak, dia itu wakil Tuhan. Ya. Jadi apa sikap Anda kepada orang tua? Mengambil nasihat baiknya dan menyimpan nasihat yang menurut saya sekarang belum baik. Tetap lembut kepadanya. Bilang gini, ibu, aku sukses gak sukses, yang penting aku bahagia jadi anaknya ibu. Dan ibu senang melihat aku bekerja keras, itu saja. Tapi you harus bekerja keras. Abaikan itu orang-orang yang komentarnya tidak membantu Anda. Karena kalau mereka baik, Pak, mereka komentarnya baik. Orang jelek, komentarnya jelek. Ya. Ya. Good. Kita berikan tepuk tangan untuk dia. Dia bilang, turunin aku. Coba. Anda turunkan nggak? Oh jangan, semakin marah lu berani mati ya turunin gitu.